Oke. Nah, nah, kita ada di pertemuan berapa sekarang? Ada yang ingat? Pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Iya, benar. Sekarang kita ada di pertemuan ketiga. Nah, kita akan belajar tentang pengaturan dan perencanaan awal. Nah, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih. Di pertemuan sebelumnya, ada yang ingat kita belajar apa? Perulangan. Iya, benar. Minggu lalu kita belajar tentang perulangan. Nah, ada yang ingat perulangan itu apa? Nih, Al- kakak. Algoritma yang mengulang sebuah rangkaian perintah. Kayak misalnya, kemarin kan kakak bilang, misalnya melangkah maju 10 kali, berarti pakai perulangan, masukkan angkanya 10 lalu di dalamnya masukkan melangkah maju. Nah, itu contoh dari perulangan. Nah, tipe perulangan yang kemarin udah kita pakai itu ada yang 10 kali dan selamanya. Nah, kalau yang 10 kali dia itu terbatas, hanya sampai 10. Berarti nggak sampai lebih dari 10, 11 nggak bisa lagi. Atau finite loop, loop itu artinya perulangan. Nah, kalau ada perulangan tak terbatas, namanya infinite loop. Oke, gimana kita bisa melihat perulangan dalam sehari-hari? Naik tangga, ya kan? Kita harus melangkah terus-menerus, berulang-ulang, sampai ke anak tangga yang paling atas. Ya kan, benar kan? Benar. Misalnya waktu mau makan, kita nih ada piring. Kita harus menyuapkan nasi itu berulang kali ke dalam mulut kan? Berulang-ulang-ulang sampai 10 kali atau bisa 15 sampai nasinya habis. Nah, kita akan belajar pengaturan awal. Nah, di pengaturan awal ini kita akan belajar sebuah perintah yang itu tampilkan dan sembunyikan. Nah, misalnya pengaturan awal sprite. Misalnya si awalnya itu si sprite-nya itu muncul, lalu nanti dia sembunyi. Nanti kita akan praktekkan langsung. Nah, siap untuk praktek? Nah, teman-teman, kalau sudah siap boleh login ke Algonovanya. Setelah itu masuk ke pertemuan ketiga. Nah, tahu kan pertemuan ketiga yang ini ya? Nih, pertemuan ketiga kita akan belajar penempatan awal. Tuh. Sudah bisa diklik nomor tiganya? Oke, kita klik. Kita masuk yang nomor satu, yaitu straight. Nah, sini kita akan mulai praktek ya. Hmm, nah, yang pertama, ini abaikan dulu. Ini punya kakak ini yang kemarin. Hmm. Nah, teman-teman tahu kan caranya? Nah, kita akan praktek. Di sini ada soal. Lihat, coba dijalankan soalnya. Nah, begini, kita akan membuat seperti ini. Nah, perhatikan di soal. Lihat ya. Nah, pertama, kanvas. Ini kanvas kan, tempat kita melukis kan. Nah, pertama kanvasnya itu kosong. Kedua, muncul kepala. Ketiga, muncul badan. Keempat, muncul kaki. Nah, jadi dia ada 4 kali step. Lihat, di sini ada penjelasannya nih.
Nah, bagaimana urutan pergantian kostum? Kostum berganti sesuai dengan urutan tampilan mereka di daftar. Sesuai dengan urutan tampilan mereka. Lihat di sini urutan tampilan mereka. Yang pertama, kanvas kosong. Yang kedua, kanvasnya kepala. Yang ketiga, badan. Yang keempat, kaki. Nah, kita perhatikan lagi nih di soal. Kita harus ingat soalnya diminta apa. Teman-teman harus ingat ya. Yang pertama, kanvas kosong. Yang kedua, kepala. Ketiga, badan. Dan terakhir, kaki. Nah, teman-teman, lihat di customize-nya. Yang pertama, yang kosong kan, namanya apa? EASL Isol A. A. Ya, A, bahasa Inggrisnya. Oke, sampai situ paham? Paham. Nah, Paham. kanvas yang muncul kepala, namanya EASL B. B. Selanjutnya ada yang badan, namanya B2. Terakhir ada kaki, namanya B3. Ini masih ada nih B4. Nih, B4 badan sama kepalanya hilang. Kita pakai nggak itu kira-kira? Kita tidak Tidak Iya, pakai. kita tidak pakai karena di soal hanya diminta, nggak ada dia diminta hilangkan badan dan hilangkan kepalanya. Jadi kita bikin penempatan awalnya. Jangan lupa ini kita tarik dulu. Penempatan awalnya tadi apa? Yang pertama kali, EASL A, EASL A. Nih, EASL ini ganti EASL A. Oke? Oke? Oke. Oke. Selanjutnya kita masukkan. Oh iya, di sini perhatiin nih di soal. Hmm. Nah, mengubah kostum di setiap detik gitu ya. Jadi kita ada pakai tunggu 1 detik. Nah, jadi eh, setiap 1 detik maka kostumnya berganti. Detik pertama muncul kepala, detik kedua muncul badan, detik ketiga muncul kaki. Begitu ya. Nah, berarti setelah kanvas kosong, tunggu 1 detik, lalu munculkan si easel B yang kepala. Lalu tunggu 1 detik lagi, munculkan si easel 3 yang kaki. Nah, begitu. Nah, ini badan tadi namanya apa ya? Oh, kepala B, B2. Oh, salah, salah. Ini B2 dulu, ini supaya badan, lalu tunggu, lalu munculkan kaki. Nah, begini ya. Tapi, teman-teman, ini masih cara yang lama. Kita kan udah belajar yang namanya tuh perulangan. Minggu lalu udah kakak ajari kan? Nah, Ada yang tahu cara cepatnya gimana? kostum berikutnya. Iya, benar. Kita tinggal pakai perulangan. Lihat, tadi kan di soal diminta, nih, ini diminta di urutan pertama. Jadi, kita harus tampilin dia di luar perulangan. Nah, si SLA ini nggak boleh ke dalam perulangan. Jadi, yang dimasuk ke dalam perulangan yang ini. E asal B, B2, sama B3. Ada berapa perulangan? Ke Ya, jadi urutannya nanti yang muncul, yang pertama E asal B, E asal B2, lalu E asal B3. Nah, minggu lalu kakak udah ajarin. Nah, ini pakai kostum berikutnya. Jadi kostum berikutnya itu dia otomatis. Otomatisnya berdasarkan ini. Gitu. Kalau 3 kali berarti yang muncul ini. eh, Kalau 3 kali berarti yang muncul ESLB, B2, dan B3. Kalau 4 kali sampai dia ke B4. Gitu.
Tapi kenapa nggak sampai B4? Karena kita di soal nggak diminta yang begini. Nah, jadi detiknya ditaruh di sini supaya setiap 1 detik kostumnya berganti. Oke, coba teman-teman cek. Udah benar? Ya. Ya. Oke. Safea udah hijau kan Safea? Hmm. Hamka udah? Oke, Hamka udah. Kenzi udah? Nah, teman-teman Udah. jangan lupa ya, nanti itu diklik yang namanya cek. Di sini nih, ada namanya cek. Nih, nih, kelihatan ceknya? Di sini namanya ada cek. Nah, nanti teman-teman jangan lupa itu diklik supaya lihat udah sesuai nggak sama yang diminta di soal gitu. Oke, boleh kakak lanjut ke nomor 2? Udah bisa? Alika Zahra udah? Udah, aku cuma unstuck di level 2. Oke, Kenzi udah? Oke, kakak lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini masih gampang ya teman-teman. Kita pelajari lagi. Oh, teman-teman jangan lupa ya, seperti biasa disimpan kerjaannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini, oke. Nah, nomor 2 di soal diminta. Nah, berarti penguinnya setiap penguin berganti custom, berganti gaya. Berarti latarnya berganti juga gitu. Nah, latar yang pertama diminta itu Antarita, Antartika. Lalu, nah di sini diminta ada diulangi selama 3 kali, lalu tunggu 0,5 detik. Oke, pertama kita harus mengganti si kostum si baru, ini penguin ya, si penguin. Nah, kita pakai perulangan. Teman-teman lihat nih, berapa banyak sih si penguin ganti kostum. Nih, pertama dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Jadi efeknya itu seperti berjalan kan? Nih, 1, 2, 3. Jadi efeknya seperti berjalan. Nah, kita bikin perulangannya 3 kali kostum berikutnya. Teman-teman bisa kan bedain kostum sama latar. Kalau latar itu ini backgroundnya. Tapi kalau custom itu dari si sprite-nya sendiri gitu. Oke, setelah dia diganti kostumnya 3 kali, nah di sini tadi diminta setiap berapa lama kostumnya berganti. Nih ada 0,5 detik. Nih di sini diminta di soal setiap 0,5 detik berarti 0,5 itu setengah. Berarti setiap setengah detik kostumnya berganti. Nggak sampai 1 detik dia. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini namanya ada perulangan di dalam perulangan gitu. Jadi setiap si kostumnya berganti, latarnya juga berganti. Jadi dia barengan gitu. Jadi dimasukkan lagi di dalam sini. Nah, 3 gitu. Apa yang berganti juga? Latar. Nah, begitu. Paham di sini? Biar kakak jelasin ya, perhatiin. Jadi, setiap 3 kali bergantian kostum, barengan juga berganti si latarnya. Gitu. Oke?
Nah, perhatiin lagi nih di soal. Ada yang minta, bagaimana urutan pergantian latar belakang? Nah, yang pertama itu ada Antarti, di Antartika nih. Penguin datang dari Antartika, berarti yang pertama kali Antartika. Ini pertama kali Antartika. Oke. Kak, ini pas dicek kalau udah sama kodenya kayak kakak masih salah. Ya, Kenzi, Masih salah ini katanya. Walaupun coba kodenya udah sama. dicek. Udah Kakak saya udah cek. berhasil. Coba Kenzi share screen supaya kakak lihat apanya sih yang salah. Nih, oh, Kenzi belum buat yang namanya Antartika. Tadi kan diminta, coba Kenzi buka soalnya. Ya kan di set ke Antartika dulu. Tapi tadi masih nggak bisa, makanya aku coba itu nggak Coba, bisa nggak bisa. Hmm. Oh udah deh. udah? Oh iya, terima kasih. Mungkin tadi ngebug tuh. Oke, Tadi soalnya ada kayak gini masih nggak bisa. iya mungkin tadi tuh ada ngebug. Oke, teman-teman yang lain udah. Oke, Kenzi Ya. udah, Hamka udah, Sapia udah. Alika udah? Udah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Gampang kan? Masih gampang lah kalau kayak gini. Oke, kita lanjut nomor 3. Nih, nomor 3 diminta. Oke, nomor 3. Kita lihat nih di soal. Nah, teman-teman perhatiin. Pertama-tama, si ini namanya siapa ya? Hmm, si Witcher, penyihir ya? Penyulap. Iya. Nah, di sini dia muncul. Lihat ya, pertama kali dia langsung ini namanya tadi kakak bilang apa? Penempatan A. Nah, penempatan awalnya itu dia langsung muncul, lihat. Muncul lalu dia ngomong waktunya untuk nih, waktunya untuk mencoba ramuan tembus pandang. Muncul lalu berbicara. Oke, teman-teman harus ingat soalnya. Pertama dia itu harus muncul lalu dia berbicara. Nah, ini jangan lupa lalu dia tampil. Nah, dia tampil. Setelah dia tampil, lalu dia berbicara, teman-teman. Dia berbicara apa tadi ya? Kakak lupa. Waktunya meminum, oh waktunya mencoba ramuan tembus pandang. Miss, boleh nggak bantu aku? Boleh. Jadi aku punya salah dengan... Jadi aku udah di level 4, tapi pas aku bikinin ubah ukuran sebesar 10, aku kayak spam ini. Terus dia jadi terlalu gede. Aku coba hapus palutnya. Stop. Ini gak kerja. Oke. Nah, di situ coba Alika boleh tunggu nggak? Oke. Iya, nanti berbarengan temannya. Nah, soalnya itu harus Miss jelasin dari awal nanti. Nah, teman-teman paham di sini? Nah, perhatian lagi di soal ya. Pertama dia muncul, lalu berbicara, lalu menghilang. Teman-teman bisa lihat nih, menghilang. Dia menghilang secara perlahan atau tiba-tiba hilang? Coba perhatiin. Perlahan atau tiba-tiba? Kalau perlahan itu dia kecil, kecil, kecil sampai menghilang. Berarti di sini dia tiba-tiba kan? Bener nggak? Benar? Oke, jadi Miss jelasin nih. Di sini ada namanya ubah ukuran pakai persen dan tidak pakai persen. Nah, Miss jelasin yang kalau pakai persen ini dia secara tiba-tiba gitu.
Tapi kalau dia nggak pakai persen, dia perlahan. Misalnya nih, lihat ya. Misalnya nih ukurannya 100. Kalau kita atur ukuran ke 100, berarti 100 dikurang 100%, 0. Dia langsung otomatis 0. Tup, hilang gitu. Paham? Nah, Miss jelasin nih. Kalau dia ubah ukuran sebesar 10, berarti 100 dikurang 10, ukurannya masih 90, teman-teman. Nah, jadi dia nggak langsung hilang, berarti harus diulangi berapa kali 10 ini supaya habis di 100. Berarti diulangi 10 kali supaya dia habis, mengecil, hilang gitu. Nah, karena di soal dia minta hilangnya tiba-tiba, maka kita pakai yang ini. Nah, teman-teman lihat dia mengecil atau menghilang. Oh, menghilang ya. Berarti kita pakai yang nggak pakai ubah ukuran, teman-teman. Misalnya menghilang, berarti dia pakai yang sembunyikan. Gitu. Oke, bisa dijalankan? Oke, coba dicek berhasil nggak? Nah, di soal juga ada nih penjelasannya. Nah, pertama dia harus muncul pakai namanya kode tampilkan, lalu menghilang pakai kode sembunyikan. Sampai sini udah? Kenzi? Udah. Oke, Hamka udah? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, hmm, lihat nih. Pertama, di soal. Nah, teman-teman bisa kasih tahu dulu kalau ukuran yang normal itu 100%. Oke? 100%. Nah, di sini, ini nama kakek yang uban ini namanya Wizard. Nah, Tuan Wizard ini pertama ukurannya normal 100%. Lalu dia berbicara, ayo mencoba ramuan menyusut milikmu. Nah, lalu dia mengecil. Oke? Mengecilnya juga secara tiba-tiba kan? Nggak perlahan kan? Nah, berarti yang pertama kali kita harus setel ukurannya ke ukuran normal. Lalu dia berbicara, waktunya, apa ya tadi? Oh ya, waktunya mencoba ramuan mengecil milikmu. Oke. Lalu setelah itu, apa ya? Miss lupa. Coba Miss perhatiin. Ayo coba ramuan menyusut. Ayo coba ramuan menyusut milikmu. Nah, lalu setelah dia berbicara seperti itu, ukurannya berkurang secara tiba-tiba. Ini kita bikin aja ukurannya 30%. Oke, teman-teman. Nah, oke sampai sini udah. Coba dikerjain biar Miss jelasin lagi. Ada yang perlu teman-teman ketahui nih. Tutup lagi. Alam. Mbak ini tutup ya Mbak, pakai AC ya. Oke. Oke, udah semua? Punya aku nggak berhasil. Coba di share screen kakak mau lihat.
Oh, Safea, tadi kan kakak bilang perbedaan dia yang persen dan enggak gitu. Jadi kalau dia persen dia mengecilnya tiba-tiba gitu. Tadi kan di soal dia tiba-tiba, jadi kita pakai yang persen. Coba Safea ganti. Nah, coba Safea jalankan. Coba dicek. Thank you. Oke. Perlu Nah, bantu bintang pertama. oke, kakak jelasin dulu ya. Nih, teman-teman perhatiin nih soal. Nah, sebelum menyusut, sihir berkata bahwa dia akan minum ramuan. Benar kan? Ini dia menyusut. Lalu dia sebelumnya dia berbicara. Nah, mengubah ukuran dengan tiba-tiba. Makanya kita pakai yang persen. Nah, di sini jelasin. Di awal, ahli sihir tampil dengan tinggi yang normal lagi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus buat 100% di sini? Nah, coba Karena teman-teman kayak gini. karena disuruhnya pas di awal berubah lagi ke bentuk normal. Iya. Nah, kalau kita, teman-teman perhatiin ya. Nah, kalau kita nggak pakai di sini, di awal 100%, lihat. Kalau kita jalankan, si wizardnya ini udah 30% ukurannya. Lalu kalau kita kita jalankan lagi, berkurang lagi 30%. Jadi ukurannya udah nol gitu. Jadi kita tambahkanlah ini. Jadi setiap dijalankan, otomatis ukuran dia itu balik ke 100 atau ke normal. Jadi setiap dijalankan dia hanya berkurang 30 gitu. Oke. Nah, nomor 5. Ini disimpan lalu masuk ke nomor 5. Nomor 5. Di soal nomor 5 diminta. Nah, balon pertama-tama berukuran besar dan sedang di dalam ruangan yang hangat. Lalu balon berada di luar dalam cuaca dingin dan menjadi lebih kecil. Nah, ukuran awal si balon adalah 200%. Nah, penyusutan ukuran yang halus berarti dia perlahan gitu kan. Pelan-pelan menyusutnya. Lihatlah di contoh. Nih, mengecilnya perlahan kan, nggak tiba-tiba jadi ngecil gitu. Nah, berarti tadi di soal diminta ukuran awal balon adalah 200. Berarti atur ukuran ke 200 gitu. Setelah itu, penyusutan ukuran sebesar. Nah, oke. Oh, laptop Miss lobet. Nah, kita pakai perulangan 10 kali lalu. Oke, udah gini supaya Miss jelasin ya. Oke, siap Miss jelasin? Nah, berarti ukuran awalnya kan 200. Berarti dikurangi 10 minus 10. Sisanya 190. Diulangi sebanyak 10 kali. Gitu teman-teman. Berarti, lihat ya. 200 dikurang 10. Dikurang 10. Dikurang 10. Dikurang 10. Sebanyak 10 kali. Nah, kita kalikan aja nih. Kalau 10 dikali 10 berarti
100. Berarti dia menjadi ukurannya 200. Paham nggak, teman-teman? Paham. Paham kan? Nah, jadi itulah perbedaannya persen dengan yang nggak pakai persen. Jadi dia perulangan, dia berkurang perlahan-lahan gitu. Coba teman-teman jalankan lalu dicek. Nah, punya kakak udah berhasil nih. Bintang pertama, Kak. Oke. Nah, di sini ada nih bintang-bintang. Ini sebenarnya tugas kalian, teman-teman. Tugas tambahan sebagai latihan di rumah. Nih, ini tunggu 0,2 detik. Coba ukuran 10 kostum berikutnya. Oke, ini jadi tugas kalian ya, teman-teman. Sama yang bintang 2. Oke? Atau Miss Ah, bantu aja nih. Bintang 2 mau? boleh nggak itu bantu bintang 1? Yang bintang 1 itu apa, angka-angkanya, apa size-nya berapa Oke. di rumah kakak itu? Bintang 1. Bentar ya. 3A 10, 0,2, 10, kostum berikut. Nih, coba di soal. Nah, dari sini kita lihat. Berarti ini namanya agak ribet, Miss manggilnya burung aja ya. Nah, burung ini dari kecil, dia sambil mengepakkan sayapnya menjadi besar supaya ngasih efek dari jauh mendekat. Sebenarnya dia itu mengecil sampai membesar sambil mengepakkan sayapnya. Nah, kita lihat nih nah di sini ubah ukuran sebesar 10 lalu ganti kostum berikutnya. Pikirkan tanggal sih. Oke. Nah, teman-teman, dia kan tadi jauh ya, jadi kayak kecil gitu ya kelihatannya ya. Nah, ini kita ganti aja kecil jadi 10 aja deh. 10. Lalu ganti ke kostum. Ini kostum 3A. Hmm, coba Miss lihat di awal dia bentuknya gimana. Oke, coba ya kita kerjain bareng-bareng ya. Ulangi 10 kali. Dulu. Hmm, 0,2 detik. Setelah itu, ini kenapa masih salah ya? Ini udah. Teman-teman, kalau buat begini, udah mirip kan dengan soal? Iya. Nih, tapi di soal dia kalau dicek belum benar.
Ini apa soalnya yang empat ya? Oke, nanti Miss cari jawabannya dulu ya. Kita lanjut ke bintang 2 bisa nggak? Kenapa ini kok? Sebenarnya udah benar kan nih? Udah mirip. Tapi pas dicek dia masih ada yang salah. Belum hijau. Oke, kita lanjut bintang 2 ya teman-teman ya. Oke ya, sorry ya. Bintang 2. Kita lihat soalnya. Berarti di sini ada si penyihir, ada wizard, lalu ada anjing. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat nih di soal. Nah, pertama di soal si Wizard 2 ini yang baju hijau, si Wizard 2 muncul. Coba. Nah, dia muncul lalu dia berbicara. Apa yang dia bilang? Dia bilang, nih, bibidi bubu bubu dibu. Nah, berarti pertama dia harus tampil supaya dia bisa berbicara setelah itu. Nah, teman-teman, tampilkan. Setelah si wizard, oh iya teman-teman, klik dulu di sini. Nah, yang mau kita coding kan si wizardnya. Jadi teman-teman klik yang si wizard, setelah itu tampilkan. Lalu setelah tampil, wizard berbicara. Simsalabim aja ya. Simsalabim. Nah, dia berbicara selama simsalabim selama 2 detik. Nah, lihat lagi di soal. Setelah dia berbicara bim salabim, nah anjingnya membesar. Setelah anjingnya membesar, si wizardnya, coba diperhatiin. Simsalabim, anjingnya membesar, lalu dia berbicara. Ups, lalu dia menghilang. Nah, setelah wizardnya tadi bilang simsalabim, yang terjadi apa? Ada yang tahu? Ingat soal? Nih, perhatikan. Dia berbicara bim salabim. Yang terjadi apa? Anjingnya Nah, anjingnya membesar. Berarti kita masuk ke si anjing. Nah, si anjing apa yang terjadi? Nah, ganti ukuran ke 100%. Pertama-tama, ukuran anjingnya normal dulu. Lalu, setelah si wizard berbicara, dia membesarkan. Berarti dia harus nunggu si wizard dulu berbicara. Benar nggak? Benar. Iya, berarti perhatikan si wizard berbicara simsalabim sebanyak 2 detik. Berarti si anjing itu harus nunggu. Nunggu dulu 2 detik supaya dia ganti ukuran. Mas, kenapa harus tunggu? Ya kan harus berbicara dulu simsalabim baru dia baru membesar. Masa belum simsalabim udah besar aja gitu ya. Nah, setelah dia menunggu 2 detik, ukurannya membesar secara Nah, secara perlahan sampai ukurannya 100% berarti 10 ditambah di dalamnya ada 10. Jadi 10 kali 10 100. Nih, oke.
Coba. Nah, setelah anjingnya membesar, si wizardnya berbicara, ups, kayak gitu. Nah, ini kita bikin aja 2 detik ya. Selama dia membesar itu bikin aja waktunya 2 detik. Kenapa sih harus ditunggu? Tahu kan? Supaya dia kan di sini mau berbicara. Ups, begitu. Ups, gitu. Jadi dia harus membesar dulu anjingnya baru dibilang dia ups gitu. Masa anjingnya belum besar dia udah ngomong ups? Apanya emang ups gitu? Paham teman-teman? Paham. Oke. Coba dijalankan. Nah, di sini kita akan belajar matematikanya juga, hitung-hitungan. Nah, setelah dicek berhasil, Karena aku belum cek. oke. Udah berhasil. Berhasil. Kenzi, Hamka berhasil. Oke, next. Kita kembali. Tahu kan caranya kembali? Kita kembali back, lalu kita masuk ke yang nomor 2, straight, dialog. Nah, kita mulai belajar dialog. Nah, di sini kita akan belajar matematika juga, teman-teman. Kenapa belajar matematika? Karena kita akan belajar menghitung. Jadi kan ini ada percakapan. Nah, misalnya nih kakak berbicara nih sama Alika. Alika ambilkan permen selama 2 detik. Berarti Alika harus nunggu kakak berbicara dulu baru ngambil permen. Nah, Soalnya kalau kakak belum selesai bicara, si Alika nggak tahu mau ngambil apa. Gitu. Jadi kita akan belajar hitung-hitungan ya di sini ya. Oke, ini kakak hapus dulu ya. Sorry, soalnya kakak ada ngajar juga di kelas lain sebelum kalian. Nah, coba dilihat di soal. Oh iya, kita kenalan dulu nih. Ada 3 sprite di sini. Yang pertama Kapten Kepler. Kedua ada Kadet. Kadet yang warna merah bajunya, si robot. Ada 3, Kepler, Kadet, dan robot. Nah, di soal, nah pertama Kapten Kepler berbicara. Lalu si Kepler berbicara. Terakhir si robot yang berbicara. Nah, berarti urutannya Kepler, ya Kepler, Kadet, sama robot. Nah, berarti si kadet menunggu Tuan Kepler. Si robot menunggu si kadet dan Tuan Kepler. Karena urutannya begitu. Nah, perhatikan nih. Di sini ada instruksi. Pelajari rencana proyek kerja. Nah, di sini. Nah, kelihatan ya kakak besarin kan? Nah, pertama, perhatiin. Pertama, si Kapten Kepler berbicara selama 3 detik. Nih, Kepler berbicara selama 3 detik. Lalu, si kadet harus menunggu si 3 detik, lalu dia bisa berbicara. Berapa lama dia berbicara, teman-teman? 2 detik. Tik. Nah, si detik. robot
boleh berbicara setelah si Kepler dan si Kadet berbicara. Nah, perhatikan nih, si robot harus menunggu berapa detik. Yang dihitung durasi berbicara. Nah, si Kepler tadi 3 detik, si robot 2 detik. Berarti 3 tambah 2, 5. Nah, berarti si robot harus menunggu sebanyak 5 detik. Detik. Oke, paham kan kenapa dia nunggu 5 detik? Nah, setelah si robot berbicara selama 2 detik. Nah, setelah si kadet dan si robot berbicara, Kapten Kepler berbicara lagi, teman-teman. Jadi, si Kapten Kepler harus menunggu si kadet dan si robot. Berapa lama dia nunggu? Perhatikan nih, si kadet berbicara 2 detik, si robot 2 detik. Berarti Kapten Kepler harus nunggu 4 detik. Detik. Nah, paham ya sampai situ ya? Ini hitungan matematika biasa aja, penjumlahan. Nah, kita eksekusi langsung. Pertama, Kapten Kepler berbicara nih. Dia berbicara apa sih? Lupa lupa. Saya Kapten Kepler, saya memimpin ekspedisi ke Mars. Laporkan kesiapan kita. Oke. Saya Kapten Kepler. Saya saya memimpin ekspedisi ke Mars. Laporkan kesiapan kita. Nah, jadi si Kapten Kepler ini minta anggotanya melaporkan udah sampai mana persiapannya gitu. Ini tadi Kapten Keplernya berbicara selama 3 detik. Lalu dia berbicara ini. Nah, oke, sampai sini. Nah, setelah Kapten Kepler berbicara 3 detik, maka si kadet berbicara. Kadet harus nunggu Kapten Kepler dulu. Berapa lama tadi Kapten Kepler berbicara? 3 detik. Setelah dia menunggu 3 detik, barulah dia boleh berbicara. Perhatiin, dia bicara apa tadi? Bot Mars sudah dilatih selama 2 detik. Bot Mars sudah dilatih. Nah, oke. Setelah si kadet berbicara, si robot yang berbicara. Nah, si robot harus nunggu berapa detik, teman-teman? Nunggu 5 detik. Karena Kepler tadi 3, kadet 2, berarti totalnya 5. Nah, dia nunggu 5 detik, teman-teman. Setelah dia menunggu 5 detik, barulah dia boleh berbicara. Apa yang dibicarakan dia? Pangkalan sudah dibangun selama 2 detik. Pangkalan sudah dibangun. Oke? Siap? Paham? Udah, teman-teman? Udah. Nah, perhatiin lagi nih. Setelah si robot berbicara, Kapten Kepler berbicara lagi.
Kapten Kepler berarti harus menunggu si Kadet dan si siapa? Ayo, siapa yang tunggu? Robot ya. Kan dia bergantian berbicaranya. Paham nggak? Nah, berarti kita balik lagi nih ke Kapten Kepler. Dia harus menunggu berapa detik? Ada yang tahu? Nah, dia harus. Nah, berarti ini si Kepler pertama tadi berbicara. Setelah itu dia berbicara lagi setelah si Kadet dan si robot. Nah, tadi Kadet berbicara 2 detik kan di sini. Nih, tadi si Kadet berbicara 2 detik. Lalu si robot 2 detik. Berarti totalnya 4. Nah, berarti di sini dia harus menunggu 4 detik. Lalu dia bisa berbicara kerja bagus. Nah, oke, coba dijalankan. Nah, sesuai nggak urutannya? Sesuai. Ada yang nabrak nggak? Oke, lanjut nomor 2. Hamka udah paham? Kenzi paham? Oke, nomor 2 ya. Nih, nomor 2 ada si burung juga nih teman-teman. Nah, kita lihat nih di soal. Dinosaurus berbicara, saya akan memakanmu. Burung berbicara. Setelah saya akan memakan Anda. Anda tidak akan bisa menangkap saya. Saya bisa terbang. Oke, berarti urutannya pertama dinosaurus, lalu si burung. Nah, pertama dinosaurus kan? Nah, dinosaurus harus menunggu nggak, teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Terus, Dinosaurus harus nunggu nggak? terus Coba perhatiin di soal. Yang berbicara pertama kali siapa? Yang berbicara pertama kali dinosaurus. Jadi dia nggak perlu menunggu, teman-teman, karena dia yang pertama, nomor 1. Nah, yang menunggu itu si burung, karena dia berbicara setelah si dinosaurus selesai. Berarti pertama kali si dinosaurus nggak usah menunggu, dia langsung bilang, saya akan memakan Anda. Dia berbicara itu selama 2 detik. Lanjut, si oh ini yang burung ini namanya dinosaurus 3 teman-teman. Dinosaurus versi bisa terbang. Nah, lalu, nah, setelah itu si dinosaurus yang bisa terbang ini harus menunggu si dinosaurus yang warna hijau berbicara. Berapa lama dia menunggu, teman-teman? 2 detik, karena tadi dia berbicaranya selama 2 detik. Tapi dinosaurus 3, dinosaurus terbang menunggu dulu 3 detik. 2, lalu dia bisa berbicara. Apa yang dibilangnya? Kita lihat nih di soal. Anda tidak akan bisa menangkap saya. Anda tidak akan bisa menangkap. Nah, setelah itu dia berbicara lagi. Saya kan bisa terbang.
Nah, oke, sudah teman-teman? Oke, sampai udah? Dah. Dicek benar? Nah, Benar? Hamka udah benar? Oke, Kenzi udah benar? Nah, Alika udah nomor berapa? udah bintang 1. Oke. Nah, yang bintang-bintang itu tugas kalian aja, teman-teman. Nah, kita lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3. Ini gimana nih soalnya? Nah, lihat nih di soal. Pertama, si cewek baju hijau. Ada dua sprite nih, teman-teman. Cewek baju hijau dan cewek baju ungu. Cewek baju hijau namanya Abi. Yang baju ungu namanya Every. Every. Nah, pertama, si cewek baju warna hijau berbicara. Hai, apa Anda sudah pernah ke kastil? Si Every menjawab, belum. Lalu, si cewek baju hijau bilang lagi, kalau begitu, ayo pergi bersamaku, katanya. Nah, pertama, si cewek baju hijau berbicara, teman-teman. Halo, apakah kamu pernah pergi ke kastil? Dia berbicara itu selama 2 detik. Salah ini di cewek. Kakak salah buat di cewek baju hijau. Nah, cewek baju hijau berbicara, halo, apakah kamu pernah pergi ke kastil? Nah, selama 2 detik. 3. Di soal dia minta 3 detik. Nah, setelah cewek baju hijau berbicara, cewek Avery menjawab. Tapi dia harus nunggu si cewek hijau dulu berbicara selama 3 detik. Dia bilang apa? Halo juga, tak saya belum. Halo, belum. Gitu. Nah, berarti ini pertama, si cewek baju hijau berbicara selama 3 detik. Nah, setelah berbicara, cewek baju ungu harus nunggu 3 detik, baru dia boleh berbicara. Nah, setelah cewek baju ungu berbicara, cewek baju hijau berbicara lagi. Berarti dia harus nunggu si cewek ungu berbicara selama 2 detik. Itu. Paham kan? Paham nggak, teman-teman? Iya, ini masih gampang. Nah, berarti dia harus nunggu 2 detik. Lalu dia berbicara nih, dia bicaranya apa? Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kalau begitu, ayo pergi bersama.
Kak, ini pada kodenya udah bener tapi katanya masih salah. Ya, Kenzi? Kodenya udah bener tapi masih salah. Yang nomor? 3. Coba perhatiin. Coba share screen ke kamu lihat. Ini kan dia ngomong 2 detik apa karena sudah pernah pernah ke kastil sana. Nah, pergi ke kastil suka nanti tunggu Nah, 2 detik pas abinya ngomong. Terus tuh bilang halo belum sama 2 detik. Terus tuh tunggu dua detik selama Evelyn oke. bicara. Oke, sebenarnya kan Kenzi, yang Kenzi buat itu sudah benar. Karena dia berbicara 2 detik. Coba, cewek baju hijau kan berbicara 2 detik tuh yang pertama. Lalu, Hmm. coba ke cewek baju ungu. Nah, baju ungu nunggu 2 detik. Udah benar itu Kenzi, benar. Tapi di soal dimintanya, coba lihat. Rencana project. Nah, yang diminta cewek baju hijau berbicara 3 detik. Oh, Iya, jadi kita ngerjain sesuai apa yang diminta soal. Sebenarnya Kenzi oke udah oke. benar, gitu. Nah, itu aja Kenzi. Coba dijalankan, lalu dicek. Iya udah oke makasih. Iya, oke, sama-sama Kenzi. Udah, semuanya udah? Udah. Nah, lanjut nomor 4. Nah, 4, ini gimana? Oke, nomor 4 ini ada 2 sprite, teman-teman. Sprite-nya oh ada 3 nih. Ada Kiran, ada Replay, lalu si Planet 2. Nah, tapi si Planet 2 ini nggak ada bicara apa-apa. Jadi dia nggak ada hitungannya di sini. Nah, coba kita lihat di soal. Dia mintanya apa? Nah, pertama si Kiran berbicara. Lalu si Replay menjawab. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, teman-teman coba perhatikan nih. Pertama, si baju biru berbicara. Menurutmu, apakah ada kehidupan di planet lain? Dia berbicara 2 detik. Lalu si baju ungu, ya ungu menunggu 2 detik dulu. Setelah si baju biru selesai. Lalu dia menjawab. Kita praktekkan aja ya langsung ya. Nah, pertama kita ke si Kiran dulu, karena Kiran yang pertama berbicara. Kiran berbicara, menurutmu apakah ada kehidupan di planet lain? Nah, dia berbicara selama 2 detik. Setelah itu, si Replay menjawab. Jadi dia harus nunggu 2 detik dulu, teman-teman. 2 detik. Lalu apa yang dijawabnya? Iya, itu mungkin. Nah, setelah itu, si Kiran menjawab lagi. Berarti si Kiran harus nunggu 2 detik kan? Menunggu si Replay berbicara. Nah, si Kiran menjawab apa setelah si Replay? Ayo kita periksa, katanya gitu. Ayo kita periksa. Nah, lalu lalu dia menjawab, ayo lakukan itu.
Lagi, tunggu 2 detik. Ayo lakukan itu. Nah, gitu ya. Nah, tapi di sini coba teman-teman jalankan. Nah, teman-teman, udah selesai? Udah. Nah, ada yang belum? Aku. Udah semua diikutin kakak? Belum, aku baru itu tadi kan nge-lag sinyalnya. Nomor berapa sih Alif sampai ya? 4. Oke. Kakak kira sampai ketinggalan jauh. Pokoknya enggak. Kenzi Hamka udah? Nah, Udah, Hamka udah dicek, udah benar, udah hijau. udah. Oke. Kenzi? Nah, kakak cek di sini kan teman-teman. Masih ada nih yang belum benar. Udah selesai. Karena karena apa? Tengok nih. Jadi, biasanya apa Coba dipakai? diperhatiin ya. Setelah si baju ungu ini Dari berbicara, rambut ayo aku. lakukan itu. Harusnya udah selesai kan? Udah kan? Nah, tapi si baju biru masih menunggu 2 detik. Harusnya nggak Udah perlu lagi banget, itu, nih. teman-teman. Kenapa ditaruh dia tunggu di situ? Karena bisa aja kita tambahkan animasi lain gitu. Misalnya kan mereka pergi atau mengecil gitu. Jadi kita tambahkan di sekiran menunggu 2 detik gitu. Nah, coba dijalankan, habis itu dicek. Dah berhasil. Oke, kita ada sekitar 20 menit lagi. Kita lanjut yang kita back lagi. Ini yang bintang-bintang tugas kalian ya. Nih. Oke, sampai udah. Dikit lagi. Oke. Ini happy. Nah, coba teman-teman kembali. Lalu kita masuk ini nomor 3-nya ya. Oke? Yang periksa dirimu. Nah, udah? Coba Dini perhatikan. Sifat-sifat apa saja yang perlu kita atur di awal untuk sprite beruang? Apa yang berubah katanya? Nah, teman-teman coba lihat. Apa yang berubah dari si sprite ini? Ayo, bisa bantu kakak jawab? Kostum sama ukuran. Oke, ada yang lain? Enggak. Nah, coba latar belakang. Latar belakangnya nggak berubah kan? Sama aja kan? Berarti latar belakang salah. Kostum, benar. Kenapa? Perhati itu. Kostumnya pertama beruangnya eh apa ya? Kayak posisi normal lah gitu. Apa ya dibilang tengkurap kah? Tengkurap. Lalu kostum kedua beruangnya berdiri. Berarti kostumnya berubah. Lalu ukurannya, lihat tuh, ukurannya berubah. Karena kan dia menjauh, jadi dia efeknya mengecil gitu.
Oke, coba dijawab. Oke. Nah, nomor 2. Nah, ini kita membuat jawabannya. Coba diperhatikan. Pertama, dia berbicara. Katakan, siapa di sana selama 2 detik. Berarti kita harus menunggu 2 detik. Tengok nih, ada yang menunggu 2 detik. Ih, ini berarti C dan D udah salah kan? Karena dia nggak nunggu, langsung menjawab. Nggak boleh. Nah, berarti kita harus nunggu 2 detik, lalu kita menjawab. Tadi kan dia nanya siapa di sana. Tidak ada. Selama 2 detik. Oke, A dan B bisa. Setelah itu dia menjawab lagi. Siapa yang berbicara? Nah, kita harus nunggu dia dulu 2 detik. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini teman-teman bisa jawab ya. Nih, nilailah seberapa kamu suka kursus ini. Di mana 1 berarti sama sekali tidak suka dan 10 sangat suka. Nah, kakak suka, jadi kakak bikin 10. Oke, nomor 4. Nilailah seberapa baru topik pelajaran untukmu, di mana 1 seluruh materi pelajaran sudah kamu ketahui sebelumnya. 10. Seluruh materi pelajaran benar-benar baru untukmu. Nah, ini teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman baru belajar nih tentang perulangan, eh, tentang sprite, tentang custom itu. Kalau benar-benar baru belajar bisa bikin 10. Nah, nomor 5. Apa yang paling membantu teman-teman memahami topik baru? Nah, apa yang membuat teman-teman? Kalau ini sih, ini teman-teman jawab sendiri ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2, tugas ekstra. Ekstra. Ini, nah, ini kita punya satu sprite namanya apel. Oke? Nah, di sini dia minta nih teman-teman. Ubah apel dari merah menjadi hijau. Nah, caranya kita klik si apelnya, lalu kita ke customize. Kita pilih fill, cari yang warnanya hijau. Lalu, nah ini kalau kita klik yang brush ini artinya kayak cuman kita giniin aja. Nah, bisa gini gitu. Tapi kita kan mau ganti seluruh warnanya ya. Berarti kita pakai yang fill. Nih, oke? Nah, lalu kita balik lagi ke kode. Nah, udah berhasil kan? Nah, lanjut nomor 2. Tadi aku harus pergi apa itu pelajarin yang baru. Iya, yang nomor 2, Alika, yang ini tugas ekstra, editor grafis. Nah, itu kita belajar mengedit-edit dari si sprite-nya, kayak ganti warna, ganti bentuk gitu. Oke. Nah, yang kedua kita ada soalnya nih. Nah, kita ganti bentuk benderanya gitu. Kita klik benderanya, lalu kita klik customize, lalu ini. Pilih yang ini. Ini namanya si, lalu kita tarik bentuknya. Nah, jadi gini. Atau gini boleh. Ini kayak apa ya? Kayak bebek, mulut bebek. Gini aja. Jadi dia kayak kena angin gitu. Nah, udah berhasil kan?
Lalu kita simpan. Berhasil kan teman-teman? Ini nomor yang berapa? Aku masih belum di manapun. Nomor satu Alika udah. Nomor kayak di algoritma linear. Yang Apple, coba share screen kakak lihat aja lah. Oke. Aku tadi harus pergi keluar sedikit. Yang mana? Oh, Yang itu kedua. yang nomor tiga sayang. Lalu pilih yang bonus panggilan. Tugas ekstra. Oke. Nah, coba lihat di soal. Ubah warna apel jadi warna hijau gitu. Coba Oke. tutup soalnya. Klik apelnya lalu ke customize. Ya, yang itu. Nah, warnanya diganti dulu Alika. Jadi hijau. Nah, ya. Nice. Oke. Sekarang kirim tugas. Kayak gitu. Ya, lanjut nomor dua. Nah, itu benderanya diganti bentuknya. Oke. Aku kayaknya bisa kayak gini ya. Jadi aku akan stop share. Oke, itu gampang ya. Nah, teman-teman udah nomor tiga. Ini, nah ini cuman buat lingkaran. Gunakan. Oke. Nah, pertama kita buat dulu tiga lingkaran yang berukuran berbeda-beda. Jelek. Mereng. Nah, setelah itu kita pakai yang namanya si ini nah, berarti pakai yang Mm-mm. Kita mau buat topinya. Ini warnanya ganti bentuknya jadi oke. Ini warnanya jadi warna merah. Lalu kita buat ini untuk mata. Lalu oke, selesai. Teman-teman berhasil nggak buat orang saljunya? Berhasil. Oke. Nah, waktu kita sisa 7 menit.
Teman-teman bisa aktifin kameranya. Ini dilanjut di rumah sama yang bintang-bintang tadi. Kakak mau ambil absen.